Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, bincang-bincang hukum lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang isu-isu berkaitan dengan hukum. Nah, segmen kali ini saya mau bahas tentang hak-hak daripada tersangka juga terdakwa. Nah, tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, baik. Nah, jadi begini teman-teman. Mengenai hak-hak daripada tersangka ini diatur di dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, misalkan pada saat seorang tersangka diperiksa dan ingin diminta keterangannya di hadapan penyidik di kepolisian, maka secara hukum dia harus didampingi oleh penasehat hukum atau pengacaranya. Namun bila tidak, maka pemeriksaan itu akan batal demi hukum atau tidak sah. Apalagi seorang tersangka yang ancaman pidananya itu di atas 5 tahun, maka wajib baginya untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pengacaranya. Kalau pengacaranya belum datang, terus kemudian mau diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka, maka jangan mau diperiksa. Tunggu dulu pengacaranya sampai dia datang. Nah, kalau belum datang, ya jangan mau diperiksa. Ya, tunggu sampai pengacaranya datang. Nah, itu karena sejatinya seorang tersangka itu harus memberikan keterangannya secara bebas, secara merdeka. Tidak boleh diintimidasi, tidak boleh diintervensi, apalagi ditakut-takuti ya. Seperti itu teman-teman ya. Maka dia wajib untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum. Nah, kalau dia tidak bisa membayar atau menyewa penasehat hukum, maka penyidik atau pejabat yang berwenang dalam hal ini yang ingin memeriksa si tersangka tadi wajib menunjuk pengacara atau bantuan hukum baginya. Ingat ya, dipersiapkan pengacara untuk dirinya. Nah, itu ya teman-teman ya, hak daripada seorang tersangka. Nah, apalagi hak-hak lain. Nah, dia berhak untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan atau BAP guna kepentingan pembelaan di tingkat pengadilan. Nah, itu. Nah, selain itu, nah kalau perkaranya sudah naik pada tahap proses pemeriksaan di pengadilan dan si terdakwa juga belum didampingi oleh penasehat hukum, maka hakim wajib memberitahukan kepada si terdakwa bahwa apabila si terdakwa tidak didampingi oleh kuasa hukum atau penasehat hukum, maka akan ada atau ditunjuk bantuan hukum. Kalau dia tidak sanggup bayar pengacara, ya maka dipersiapkan pengacara dari bantuan hukum. Nah, di setiap pengadilan itu sudah ada namanya posbakum, pos bantuan hukum. Nah, jadi ya tinggal minta bantuan ke situ. Ingat ya, teman-teman, perlu juga diketahui bahwa kalau di tingkat penyidikan disebut sebagai tersangka, tapi kalau sudah masuk dalam proses pengadilan atau persidangan maka disebut sebagai terdakwa. Nah, itu teman-teman ya, kira-kira hak-hak daripada seorang tersangka dan juga terdakwa. Berhak didampingi oleh kuasa hukumnya atau pengacaranya, berhak dibela, berhak mendapatkan BAP, ya, berhak didampingi pada setiap proses pemeriksaan, baik itu tingkat penyidikan, penuntutan, bahkan pemeriksaan di ruang sidang. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.